Yang saya hormati Bapak Antoni Putirai, narasumber session pertama Outlook Ekonomi tahun 2025. Beliau saya kenal sudah 10 tahun yang lalu, sudah setiap ada event-event seminar beliau selalu support ya, pebisnis dalam perhotelan, pertambangan batu bara ya, terus properti ya. Dia akan memaparkan sebentar lagi dalam perjalanan. Yang kedua narasumber dari Pak Vincent Jaya Putra, beliau adalah pebisnis juga ya, komisaris Bank ICBC, pendiri sekolah Sevilla ya, yang di Pulau Mas, saudara. Dan dia juga banyak perusahaannya. Dulu Rens Market itu punya beliau, saudara. Ya sekarang udah dijual sama Jarum, Pak ya. Ya, jadi para pebisnis akan memberikan coaching-coaching. Nah, khususnya pada hari ini saya sebagai Ketua Sinode CMC memberikan siraman rohani karena mayoritas diadakan oleh CMC Women dan CMC Marketplace, sehingga para pejabat-pejabat CMC perlu diberikan siraman rohani ya. Yang pertama, kita dapat mandat dari Tuhan ya. Ada 2 perintah di dalam Alkitab. Yang pertama adalah berbuah banyak. Berbuah banyak ini bicara tentang keberhasilan. Berbuah banyak ini bicara tentang kemakmuran. Berbuah banyak ini bicara tentang kemenangan, saudara. Tuhan menginginkan pada anak-anaknya hidup di dunia ini dalam hidup berkelimpahan, berkemenangan, dan keberhasilan. Yang satu lagi, saudara yang kasih dalam Kristus, ada lagi yang tidak berbuah. Lah, ini melambangkan apa, saudara? Kekalahan, kebangkrutan, ya, terus musibah segala macam. Nah, saudara bisa pilih. Nah, akibat dari tidak berbuah ini, saudara, dari bayi rohani, ya, di dalam King James Version, karena seseorang yang hanya minum susu berarti dia masih bayi dan belum tahu bagaimana berbuat yang benar, ya. Jadi dia tidak bisa membedakan mana leadership excellent yang unggul dan leadership toksis, ya, kepemimpinan yang merusak organisasi, saudara. Hati-hati ya, bahkan di dalam Alkitab kalau kita tetap bayi rohani, saudara, ya, di sini dikatakan di dalam New King James Version, namun saya yakin Anda akan tahu bahwa kami tidak didiskualifikasi, saudara. Ya, diskualifikasi itu artinya seseorang yang ikuti pertandingan tapi dilarang, saudara, pada saat pertandingan. Nah, di dalam Alkitab juga ada, saudara, ya, bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan, ya. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku, dan pada waktu itulah aku berserah padamu. Aku tidak mengenal kamu. Nah, itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Janganlah kita tidak berbuah hidup di dunia ini. Kita harus berbuah. Amin, saudara. Karena kita akan didiskualifikasi ya oleh Tuhan, saudara. Bagaimana supaya kita berbuah banyak? Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku, saudara. Di dalam satu studi, saudara, bahwa berbuah itu harus memiliki satu keterampilan ya. Makanan padat diperuntukkan bagi mereka yang sudah matang, memiliki pelatihan dan mengenali perbedaan antara benar dan salah. Makanya perlu sering-sering mengikuti satu seminar, saudara, sehingga saudara bisa berbuah banyak ya. Menurut Lawson, dokter psikolog Kristen, saudara yang kasih dalam Kristus, sebaiknya orang-orang yang sekolah tinggi teologi ya, sekolah lagi psikologi, karena dia mendalami ilmu manusia. Dia berkata begini, kebutuhan pribadi yang mendasar dari setiap orang setelah dirinya dinilai dari pribadi yang berharga. Jadi saudara harus menjadi pribadi yang berharga. Siapa pribadi yang berharga? Role model. Saudara harus menjadi role model atau panutan, teladan yang perlu ditiru atau baik atau contoh perbuatan dan sikap karakter dan kelakuan. Kalau saudara praktekkan ini, saudara menjadi berbuah banyak, saudara menjadi role model. Ya, apa role model? Perbuatan-perbuatan yang pertama kasih. Omong kosong kalau Anda tidak ada kasih bisa berkarya melayani orang lain. Ya, kasih dulu dasarnya. Seperti Allah adalah kasih kepada sesama manusia. Ya, tidak memandang agama dan suku. Kita harus kasih dulu, baru kita berkarya. Baru kita berprestasi tinggi, ya. Nah, disitulah kita memiliki reputasi dan disitulah kita di-hire menjadi the great leader. Itulah saudara, role model, ya. Yang kedua, sikap. Mau nggak mau kita sebagai umat Kristiani harus serupa karakter Kristus. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah
di situ ada kemerdekaan. Hidup di dunia ini tidak bisa dengan kedagingan, ya, karena manusia sejak dari Adam dosa harus dengan Roh Kudus, Roh yang bisa memimpin hidup kita. Saudara tahu Raja Salomo punya 700 istri, 300 gundik, ya, 1000 istri. Dia berkata, satu pun tidak ada wanita yang bijaksana. Bayangin, 1000 istri, satu pun tidak ada wanita yang bijaksana. Walaupun kecantikan, kemolekan itu bagus, tapi hati nuraninya bohong. Hanya satu yang bisa bijaksana, takut akan Tuhan. Amin, saudara, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu wanita yang bijaksana, yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu Raja Salomo berkata. Ya, jadilah role model, saudara ya. Yang role model juga keteladanan, tindakan seorang mengoreksi kesalahan dan memperbaiki kelakuan untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi kalau kita hidup selalu dipimpin oleh kebenaran, enggak takut di mana. Kita akan di-hire orang. Ya. Nah, ini saudara dengan Pak Niko, ya, sejak berapa tahun dia sekarang udah buka 1250 gereja. Komsennya 6.000 jemaatnya, 250.000 jemaat. Ya, dia bangun konvensional luas 10 hektar, parkirnya 82, kapasitas 12.000 kursi per bulan. Saya dipanggil oleh staf tangan kanannya, Pak Gunadi, kumpulin seluruh ketua sinode, datang Sabtu 12 April. Saya kasih duduk 14 kursi di depan, ya, fellowship. Dia akan paparkan sistem digital, ya. Saya datang, ketua umum saya, ada beberapa ketua umum. Jadi saya himbau kalau saudara mau ikut ke Sentul, 12.000 orang. Ini role model, saudara. Ini berbuah banyak. Ini patut masuk rekor muri, saudara. Inilah yang orang yang dihargai. Ini siapa nih? Pak, tepuk tangan dulu untuk Pak Antoni Putira. Ini juga role model. Dia bilang sama saya, 12 tahun full gospel chapter, 25 chapter Pak, di Jakarta Selatan aja. Enggak gampang, saudara. Coba bayangin, dalam satu atap 25 chapter, 25 presiden chapter di bawah satu komando. Ini yang disebut berbuah banyak. Role model. Anda yang tidak berbuah hilang, saudara. Nah, inilah yang disebut Tuhan, tanda Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, menjadi berkat bagi sesama. Ya, harta kita dibuang untuk kebersamaan kita. Itu yang disebut role model. Jadi kalau saudara ingin berbuah banyak, harus jadi role model. Tampil di depan, terang itu harus di depan, garda depan, bukan di belakang. Ya, harus maju ke depan seperti Paulus. Ini aku, utuslah aku. Nah, itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Saya sebagai ketua umum sinode, tepuk tangan dulu saudara. Membuka 38 provinsi, saudara. Amin. Dari Bandung datang nih. Mana pendeta Rohandi? Tepuk tangan dulu, berdiri. Tepuk tangan dulu, ini dari Bandung. Nah, ketua DPD Bandung, ada berapa puluh gereja. Ya, dari Jakarta pendeta Michael Fang, berdiri dulu. Ini ketua DPD Jakarta, seluruh Jakarta di bawah dia. Ya, dia notaris Jakarta Barat. Kalau dibuka bintang 5. Nah, itulah saudara yang kasih yang disebut role model. Nah, mengapa kita harus bertahan? Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kedagingan. Kedagingan itu mati. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mendidik kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, nah, Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dunia ini penuh gejolak, penuh beban yang berat. Tapi kalau saudara atas dengan roh, saudara, roh itu penolong, lebih hebat dari yang ditolong. Ya, memuji menyembah Tuhan, berdoa, baca firman. Itu persoalan yang berat itu jadi enteng. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Dokter vonis kanker stadium 4 mati. Oke lah, kita ke dokter. Tapi bagi Tuhan, saudara, saya pernah menyaksikan sendiri kanker stadium 4 payudara. Ya, sudah keluar nanah, didoain dalam sekejap langsung sembuh. Nah, inilah yang disebut hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ya. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan pada benar, roh dan hidup. Ya, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan, saudara. Dan barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal.
Nah, tadi saya saksikan Raja Salomo di dalam Alkitab. Tidak ada satu pun wanita bijaksana. Dia sendiri yang ngomong, saudara. Ini Raja Salomo ini raja hebat di seluruh dunia menurut Alkitab. Ya. Hanya satu yang hebat, yaitu istri yang taat akan Tuhan, dipuji-puji. Nah, itulah saudara yang kasih dalam. Pentingnya kita hidup di dalam roh. Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, menurut Alkitab sampai sekarang semua dosa tidak bisa ditebus dengan amal dan baik. Dosa hanya bisa ditebus dengan percaya kepada Kristus. Amin, saudara. Ya, bertumbuhnya bagaimana, saudara, supaya kita mengenal Kristus, ginosko, ya, dalam kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah kuasa. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak berbuah, dan kita akan dibuang ke dalam api. Ya, kita akan bertumbuh dan sehingga kita mengenal Dia dengan kasih setia, kebenaran di bumi, dan akhirnya kita, saudara, menerima 9 karunia. Roh berkata, hikmat. Roh berkata pengetahuan, karena iman supranatural, karena untuk menyembah, karena untuk mengadakan mujizat, karena bernubuat, karena untuk membedakan macam roh. Inilah saudara yang kasih. Jadi yang terakhir, saudara, ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala persoalan di dunia ini bisa dilakukan dengan Roh Kudus, dengan dunia roh. Dengan kedagingan tidak mampu. Saya berani taruhan, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Karena ini visi dari Tuhan. Akhir kata, kami atas nama Ketua Sinode mendukung seminar-seminar ini supaya mendapat ilmu pengetahuan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pendeta Dr. Michael Wall selaku Ketua DPD DKI untuk memberikan kata sambutan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Harus luar biasa ya. Lihat judulnya, saya coba baca lagi Outlook Ekonomi 2025. Ya kan? Apalagi sebelum kita hadir, kita kehantam dengan informasi IHSG minus 6,02%. Dolar menyentuh 16.500 sekian. Harga emas melambung ke 1.780.000 rupiah per gram. Benar ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Saya itu suka baca. Ya kan? Saya senang untuk baca kayak gitu, setidaknya ketika nanti saya ketemu siapapun, ya, kayak tadi saya duduk Pak Vincent, this is the first time I meet him and we can talk anything. Ya kan Pak? Kita bisa bicara apa aja kalau diri kita diisi dengan segala informasi, dengan segala ilmu, dengan segala pengetahuan. Ya kan? I believe people yang ada di sini, Pak Vincent yang akan sampaikan presentasi, Pak Antoni Putirai, siapa sih yang nggak kenal beliau ya kan? Tamara Group, ya kan? Saya dan kita semua percaya kita pulang dari sini tidak akan membawa kesia-siaan. Ya kan? Konon menurut hasil riset, kalau kita mau sukses, kita harus belajar untuk mendengar. Ya, mendengar memberi kontribusi 30% untuk kesuksesan kita. Setelah mendengar, apa yang kita lakukan? Kita juga melihat memberi kontribusi 40%. Tapi banyak sekali orang selesai dari seminar ini gagal total. Why? Karena tidak pernah mau mencoba untuk melakukan. Hasil riset membuktikan 60% orang yang melakukan itulah orang yang akan sukses. Pertanyaannya buat kita hari ini, mau nggak waktu kita terbuang sia-sia hari ini hanya untuk sekedar datang, hanya untuk sekedar makan, hanya untuk sekedar mendengar dan melihat, habis itu pulang dengan membawa kesia-siaan semuanya? Ada yang mau? Nggak mau, saya juga nggak mau. Waktu saya apalagi, Bapak Ibu, harusnya hari ini saya ada signing, saya kasih waktu buat saya sendiri ya untuk mau dengar nih. Saya udah lama nggak ketemu Pak Antoni Putirai. Terakhir saya ketemu di apa itu yang Bogor itu ya, Cijeruk. Ya kan, itu the last time we met sir. Ya kan, dan penasaran juga nih hari ini beliau mau cerita ekonomi outlooknya seperti apa supaya pulang dari sini kita punya gambaran, kita punya satu pemetaan. Kalau saya planning, perencanaan, strategi apa ya Pak ya. Bapak Ibu yang ada di manajemen pasti ngerti.
Pion-pion apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jalankan? Pion yang mana? Kuda yang mana? Ya kan, jangan sampai raja kita mati gara-gara kalah. Amin. Jadi kalimat terakhir dari saya, selamat menikmati. Terima kasih buat CMC Women, terima kasih buat CMC Marketplace yang luar biasa, ya. Juga teman-teman yang datang dari Bandung, bahkan duluan sampai daripada saya yang ada di Jakarta, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat teman-teman dari Bandung. Dan terakhir, tepuk tangan buat diri kita hari ini. Boleh? Tepuk tangan yang sekuat. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pendeta Sida Suparto untuk memberikan kata sambutan mewakili CMC Women Jakarta Selatan. Dilanjutkan dengan doa kolekte ya Bu. Terima kasih. Shalom. Penuh sukacita pagi hari ini. Kita akan dibekali dengan berbagai ilmu dari dua tokoh luar biasa. Makasih untuk Pak Antoni Putirai dan Pak Vincent Saputra ya. Dan saya sebagai perwakilan Komwil CMC Women Jakarta Selatan. Saya mau sapa dulu women lain dari Bogor, Tangerang, Bekasi, ada semuanya. Kita sebagai wanita tugasnya penolong. Jadi saya sebagai CMC Women Jakarta Selatan menolong untuk membuat Sinode CMC semakin melaju tinggi. Amin. Dan hari ini kita akan belajar outlook ekonomi, berarti kita juga harus menolong Sinode CMC dalam hal ekonomi juga ya. Dan saya sebagai CMC Women Jakarta Selatan, saya itu ingin menghimbau juga buat kita semua bahwa kita perlu selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan mengandalkan manusia. Kata Yeremia 17 ayat 5 sampai 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita sebagai satu Sinode CMC di bawah kepemimpinan Pak Gunadi Gunawan yang selalu mengajak kita untuk semakin equip ya lewat seminar-seminar ini. Saya himbau buat kita semua juga, kita harus dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam apapun mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Dan sesuai Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Artinya kita saling mengasihi, mengayomi, saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, saling menginspirasi. Amin.